Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar anak-anak semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Amin. Hari ini kita akan belajar pelajaran bahasa Inggris, materi tentang singular and plural noun atau kata benda tunggal dan jamak. Apa itu singular and plural noun? Sebelumnya, Ibu akan memberitahu apa itu noun. Noun itu adalah kata benda. Dalam bahasa Indonesia, kata benda itu seperti buku, penghapus, tas, pensil, dan lain-lain. Jadi, noun itu adalah kata benda. Noun dibagi menjadi dua, yaitu singular noun dan plural noun. Apa itu singular noun dan plural noun? Kita simak bersama-sama penjelasannya ya. Singular noun adalah benda tunggal. Benda tunggal itu artinya jumlah bendanya hanya ada satu. Singular noun ini ditambahkan huruf e atau en di depan kata benda. Sedangkan plural noun adalah benda jamak. Benda jamak itu artinya jumlah bendanya lebih dari satu. Plural noun ditambahkan huruf s, es, atau ies di belakang kata benda. Sekarang kita bahas singular noun duluan ya. Dalam bahasa Inggris, untuk menyatakan benda tunggal atau singular itu ditandai dengan kata e yang tulisannya hanya huruf a, atau dengan kata en yang tulisan hurufnya a sama n. Jadi a sama n itu dibaca en. E sama en ini memiliki makna yang sama, yaitu bisa sebuah, seekor, seorang, atau apapun yang memiliki makna satu benda. Sekarang kita bahas apa bedanya e sama en. Bedanya dari huruf yang ada setelah e dan en ini. Jika ada kata benda dalam bahasa Inggris yang diawali dengan huruf selain huruf vokal, maka menggunakan e di depan kata benda tersebut. Huruf vokal itu kan a, i, u, e, dan o. Jadi, kata benda yang tidak diawali dengan huruf a, i, u, e, o, maka yang digunakan adalah e, bukan en. Sementara en ini digunakan jika ada kata benda dalam bahasa Inggris yang diawali huruf vokal a, i, u, e, o, maka yang digunakan adalah en, bukan e. Nah, supaya lebih paham, kita lihat contoh berikut ya. Contoh yang pertama, a book, artinya sebuah buku. Kenapa pakai e? Karena kata book diawali dengan huruf b, dan b ini bukan termasuk ke dalam huruf vokal. Contoh yang kedua, an eraser, artinya sebuah penghapus. Kenapa pakai an? Karena kata eraser diawali dengan huruf e, dan huruf e ini termasuk ke dalam huruf vokal. Kemudian di sini ada gambar pensil. Kira-kira pensil menggunakan e atau en ya? Kita lihat, kata pensil diawali dengan huruf apa? Diawali dengan huruf P ya. Huruf P ini bukan termasuk ke dalam huruf vokal. Jadi, pensil menggunakan e, bukan en. Sehingga menjadi a pencil, artinya sebuah pensil. Contoh selanjutnya, di sini ada gambar jeruk. Bahasa Inggrisnya jeruk itu adalah orange. Kira-kira orange menggunakan e atau en ya? Kita lihat, kata orange diawali dengan huruf apa? Diawali dengan huruf O. Huruf O ini termasuk ke dalam huruf vokal.
Jadi, orange ini menggunakan an ya, sehingga menjadi an orange, artinya sebuah jeruk. Silakan perhatikan latihan berikut ya. Coba, siapa yang bisa menentukan jawabannya? Dari 3 soal ini, mana yang menggunakan e dan mana yang menggunakan en? Gimana? Sudah selesai? Bisa menentukan jawabannya? Kalau sudah, coba kita lihat ini dia jawabannya. Nomor 1 jawabannya an eagle. Kenapa pakai an? Karena kata eagle diawali dengan huruf E. Huruf E itu adalah huruf vokal. Nomor 2 jawabannya an hour. Nah, pasti di sini kalian bertanya-tanya, kenapa jawabannya an ya? Karena an itu untuk huruf yang diawali dengan huruf vokal. Sementara nomor 2 ini huruf depannya ini adalah huruf H. Dan H ini bukan huruf vokal. Jadi seperti ini ya. Penggunaan an ini bukan hanya berlaku jika bertemu dengan kata benda yang diawali dengan huruf vokal. Tetapi jika dalam pengucapannya terdengar seperti huruf vokal, maka berlaku juga untuk menggunakan an. Seperti nomor 2 ini, dibacanya hour, bukan hour. Jadi terdengarnya seperti huruf vokal depannya, padahal tulisannya diawali huruf H. Jadi seperti itu ya penjelasannya. Kemudian nomor 3 jawabannya a call, karena kata call diawali dengan huruf C. Selanjutnya kita bahas plural noun. Plural noun yaitu benda yang jumlahnya lebih dari 1 atau jamak. Entah itu 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi, jika jumlah bendanya lebih dari 1 disebut jamak atau plural. Kalau di bahasa Inggris tidak seperti bahasa Indonesia untuk menyatakan benda yang lebih dari 1. Contoh, kalau di Indonesia kan untuk menyatakan bukunya ada banyak, berarti buku-buku. Kalau penghapusnya ada banyak, penghapus-penghapus. Jadi dilakukan pengulangan kata. Tetapi kalau dalam bahasa Inggris tidak seperti itu. Misalnya, untuk mengatakan buku-buku dalam bahasa Inggris itu bukan berarti jadi book-book. Atau untuk mengatakan penghapus-penghapus dalam bahasa Inggris juga bukan jadi eraser-eraser. Bukan seperti itu ya anak-anak. Nanti kita akan bahas gimana caranya. Jadi, kalau dalam bahasa Inggris untuk menunjukkan bahwa benda itu banyak, maka ditambahkan imbuhan di akhir kata benda tersebut. Ada yang ditambahkan dengan s, dengan es, dan ada juga yang ditambahkan dengan ies. Ketentuannya seperti apa saja? Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, kita bahas dari yang ditambahkan s dulu ya. Jadi, kita tinggal menambahkan huruf s di belakang kata bendanya jika bendanya lebih dari 1. Contohnya, ini ada buku dan pensil. Buku ada 3 dan pensil ada 6. Karena buku lebih dari 1 yaitu 3, maka kata book ditambah huruf S menjadi book. Kemudian pensil lebih dari 1 yaitu 6, maka kata pensil ditambah huruf S menjadi pencils. Sehingga buku menjadi 3 books, artinya 3 buku. Dan pensil menjadi 6 pencils, artinya 6 pensil. Selanjutnya kita bahas yang ditambahkan es. Jadi yang ditambahkan es di belakang kata benda jika kata bendanya berakhiran huruf S, X, CH, SH, dan O. Jadi kalau ada kata benda dalam bahasa Inggris
yang berakhiran salah satu dari kelima huruf tersebut. Untuk merubahnya ke benda jamak, kita tinggal menambahkan es di belakang kata tersebut. Nah, di sini ada beberapa contoh yang berakhiran huruf S, contohnya dress. Dress menjadi dresses. Yang berakhiran huruf X, contohnya box. Box menjadi boxes. Yang berakhiran huruf CH, contohnya branch. Branch menjadi branches. Yang berakhiran huruf SH, contohnya brush. Brush menjadi brushes. Yang berakhiran huruf O, contohnya potato. Potato menjadi potatoes. Untuk pengucapan ES ini dibacanya is di akhir katanya. Jadi, anak-anak bacanya jangan dresses atau boxes. Itu kurang tepat ya. Jadi dibacanya dresses, boxes. Di akhirnya dibaca is ya. Kita lanjut yang terakhir, yang ditambahkan IES. Jadi, yang ditambahkan IES di belakang kata benda jika kata bendanya berakhiran huruf Y. Untuk yang ditambahkan dengan IES jika ada kata benda yang diakhiri huruf Y. Tetapi, nah ada tetapinya di sini ya. Tetapi sebelum huruf Y adalah huruf konsonan, maka Y berubah menjadi IES. Kita lihat contohnya ya. Di sini ada contohnya kata baby. Di akhir kata baby itu adalah huruf Y. Pada kata baby, huruf sebelumnya huruf B. Karena huruf B itu merupakan huruf konsonan, sehingga huruf Y kita ganti menjadi IES. Jadi, kata baby menjadi babies. Kita lihat contoh yang lain ya. Baby menjadi babies. Candy menjadi candies. Story menjadi stories. Lady menjadi ladies. Country menjadi countries. Coba anak-anak perhatikan, dari 5 kata tersebut, di belakang katanya ada huruf Y. Tetapi sebelum huruf Y itu ada huruf konsonan. Jadi, untuk merubah ke bentuk jamak atau plural, tinggal diganti Y menjadi IES. Jadi, Y-nya hilang, diganti dengan IES. Sekarang perhatikan contoh-contoh kata benda yang ini. Di belakang katanya ada huruf Y, sama seperti contoh yang tadi ya. Tetapi dilihat lagi, sebelum huruf Y ini apakah huruf konsonan atau bukan? Nah, bukan ya. Memang di beberapa kata benda ini juga diakhiri dengan huruf Y di belakang katanya. Tetapi sebelum huruf Y bukan huruf konsonan, melainkan huruf vokal. Jadi, penambahan imbuhan IES tidak berlaku untuk kata-kata tersebut, melainkan cukup menambahkan huruf S di belakang kata-kata benda ini untuk mengubahnya ke dalam bentuk jamak atau plural. Jadi, seperti ini tinggal ditambahkan S saja di belakang katanya. Di sini bisa dilihat ada contoh merubah kata benda ke singular dan plural. Nomor 1, noun-nya itu mango. Singularnya menjadi a mango. Pluralnya menjadi mangoes. Nomor 2, noun-nya family. Singularnya menjadi a family. Pluralnya menjadi families. Nomor 3, noun-nya apple. Singularnya menjadi an apple. Pluralnya menjadi apples. Demikian penjelasan materi tentang singular and plural noun. Semoga anak-anak dapat memahaminya. Apabila ada yang masih kurang jelas, bisa ditanyakan langsung semuanya. Tetap semangat, jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih sudah memperhatikan pembahasan video tentang singular and plural noun. Mohon maaf jika ada kata yang kurang tepat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.